Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in sa'altahum la yaqulanna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu 'an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Dan jika engkau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, sungguh mereka akan mengatakan, kami hanya bercanda dan bermain-main. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian berolok-olok? La ta'tadziru, engkau tidak usah minta maaf. Sungguh kamu telah kafir setelah kamu beriman. Jika kami maafkan sebahagian dari kamu karena mereka bertaubat, sebahagian lagi kami azab karena mereka selalu berbuat dosa. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah milik Allah yang mulia, kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kesehatan, terlebih kepada keluarga yang memuliakan. Allah yang mengaruniakan kepada kita nikmat iman Islam, sehingga kita lahir dari ayah dan ibu yang beragama Islam, tinggal di lingkungan orang-orang yang beragama Islam. Alhamdulillah. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang patuh mengikut kepada ajaran sunnahnya. Bapak dan Ibu, orang-orang yang memuliakan, judul kaji kita malam ini larangan memperolok-olokkan agama. Pada itu bagarah, bahasa Indonesianya bercanda, itu kebiasaan sebahagian besar dari kita. Boleh kita bangunan. Kadang-kadang apa dari bapak yang memuliakan garah itu pembuka
ridho. Gara aku perekat persahabatan. Bagara di dalam Islam tidak dilarang. Bahkan Nabi pun pernah bagara. Seorang nenek-nenek datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, apakah urang nang sarupuan boko masuk sargo?" Jawaban Nabi ketika itu, "Urang sarupuan nenek tak ada di sargo." Mana gila nenek kok? Nabi tersenyum, "Nek, maksud ambo nenek kalau masuk sargo nanti insya Allah balik mulu." Gak ada nenekku walaupun hanya mempunyai waktu. Dan banyak para sahabat Nabi itu apa ibu laisukuro bagara. Bagara dalam pandangan Islam tidak tercela kalau seandainya orang tahu jo aturan main. Apa aturan mainnya? Apa dari bapak yang memuliakan? Pertama, jangan keterlaluan. Kecek kucing bagara ibu, kecek mancing lah pembunuhan. Kecek awak bagara ibu, nanti jadi ketika itu bapak cian kawan-kawan bahkan kean. Tidak kan mulai itu dulu. Saya di toko, saya berani aku kan itu ini. Apa dari bapak yang memuliakan? Kadang-kadang kawan sangat sensitif disahwit nama ayah ibunya. Dia itu nama baca-baca. Ujung-ujungnya beko tentu cakap dengan ibu. Yang kedua apa dari bapak yang memuliakan? Ketika kabagara itu cari situasi dan kondisi. Kawan sesak uang aja gadam di bagara. Itu tidak namanya. Kawan sedang bertengkar di orang rumahnya di pegangan dia. Kawan sedang duduk di dekat calon mituonya, sedang jago wibawa. Bapak pegangannya dia, itu tidak namanya. Kadang-kadang dia di dekat anaknya, di dekat istrinya. Di dekat orang yang ingin inyo itu terhormat, di pegangannya ada itu. Itu tidak mengerti dengan situasi dan kondisi. Dan yang ketiga apa dari bapak yang memuliakan? Jangan dipagarakan, jangan dibawa olok-olok persoalan agama. Itu tidak benar. Kalau persoalan agama di pagar-pagaraan apa itu, maka jatuhnya beko ka olok-olok dilarang-larang. Ayat yang kita bacakan tadi apa dari bangko yang memuliakan itu berkaitan dengan kebiasaan orang munafik yang suka memperolok-olokkan agama. Sehingga Allah mengatakan, Muhammad, jika engkau tanyakan kepada mereka, yang dibacanya tadi, yang disahwitnya tadi, jawabannya pasti kami hanya bercanda dan bermain-main saja. Ketika itu apa tadi? Allah perintahkan ke Nabi, katakan kepada mereka, Abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian berolok-olok? Jadi apa dari bapak yang memuliakan pertanyaan yang maknanya larangan. Awak melarang anak,
Sudah tu Pak dan Ibu kadang-kadang saja lewat kabarnya pai mendaki. Pas nyo pulang, pai cuma mendaki, lalu larang serupa itu. Jadi apa dan Ibu yang memuliakan, pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan ungkapan kemarahan. Asbabun nuzul dari ayat itu apa dari Ibu yang memuliakan dalam peperangan Tabuk. Ada seorang munafik yang baca itu mengeluarkan ungkapan ke sahabat-sahabat yang lain. Apa bunyi ungkapannya? Hendak basobot dia bodoh kecil, hendak basobot dia dendo. Orang dan banyak makan sudah tu panduto. Kalau basobot jemusuh sangat panakuitnya. Yang dikasihnya apa dan Ibu Nabi. Lalu terangkan oleh seorang sahabat. Nanam kecehan kok kecil. Pasti akan kulaporkan kata-katamu ini kepada Nabi. Jadi kata Abdullah bin Umar kepada Ibu yang memuliakan, orang tu payah melapor ke Nabi, rupanya ayat telah turun ke Nabi. Nampak di Abdullah bin Umar, orang yang membawa-olokkan Nabi tadi memaci pelana kuda Nabi. Pelana mati. Sampai duduk itu nak. Dipacinya pelana kuda Nabi itu sampai duduk Nabi itu sambil meminta maaf. Maaf ya Rasulullah, ambo bagara-gara tadinya, ambo main-main tadinya. Apa jawaban Nabi ketika itu apa dan Ibu? Abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastazi'un. Dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kamu berolok-olok. La ta'taziru. Tidak usah minta maaf lah. Sehingga kata Abdullah bin Umar apa dan Ibu, orang tadi itu tetap memegang pelana kudo Nabi. Kudo Nabi itu tetap berjalan sehingga ini tapalan tiang ke batu-batuan. Tercampaknya di batu-batu ketika itu. Dilanjutkan dengan Nabi ayat itu apa dan Ibu, innahu antaifatim minkum, walaupun ada sebahagian kalian yang dimaafkan dek karena bertaubat, nu'azzib ta'ifah, sebahagian lagi diazab bi annahum kanu mujrimin, dek karena selalu berbuat dosa. Jadi apa dan Ibu, memperolok-olokkan agama itu hukumannya kadang-kadang disegerakan. Di zaman Nabi, kata Abu Hurairah, ada seseorang yang makan jutangan kida. Yang makan jutangan kida. Kata Nabi ketika itu, kun biyamini, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Jawabannya ketika itu, lastatamtu, tidak bisa ada tidak amu ada. Jawabannya ketika itu kata Nabi. Jawaban Nabi ketika itu, engkau tidak mau makan dengan tangan kananmu hanya karena kesombonganmu. Setelah ini engkau tidak akan bisa makan dengan kedua tanganmu. Apa kejadiannya Pak dan Ibu yang memuliakan? Tidak berapa lama setelah itu, memang tidak bisa nyemangiak tangannya keduanya. Jangankan tangan suwok, tangan kida pun tidak bisa dibangun-bangun untuk makan setelah itu. Dan karena apa? Yang dilecehkannya itu hadis Nabi. Kejadian lain apa dari Ibu yang memuliakan ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Kejadiannya tuh ada
seseorang yang memperolok-olokkan hadis Nabi tentang siwak. Kata Siti Aisyah, siwak itu membersihkan gigi dan mendatangkan ridho Allah. Adanya dipolok-olokkannya apa dan ibu? Katanya siwak itu tidak paguno dia dendo kecuali untuk membersihkan duburnya. Dipraktekkannya ketika itu. Sama jawabnya apa dan ibu? Mencari sebagian kawan kemapai bangku siwak kan? Dia kan masih mikir dia, dipolok-olokkan dia. Yang terjadi setelah itu apa dan ibu? Orang tadi itu hamil walaupun laki-laki. Hamil walaupun laki-laki. 9 bulan setelah itu melahirkan bayi. Bayinya tadi itu berkepala ikan. Kata orang yang melahirkan itu tadi apa dan ibu? Makhlukullah yang rasul-rasul mamutui-mutui seluruh ususnya katanya. Disegerakan oleh Allah azab. Dia karena membolok-bolokkan agama. Apa dari ibu-ibu yang memuliakan? Banyak kejadian-kejadian lain yang serupa itu. Maka dalam pandangan Islam, apa dan ibu, membolok-bolokkan agama itu tidak boleh. Bahkan ada kejadian lain apa dan ibu. Jadi kalau dalam ayatnya berkaitan dengan agama yang tidak boleh dipolok-olokkan itu ada 3. Yang pertama Allah, yang kedua ayat-ayat Allah, dan yang ketiga apa dan ibu? Rasul Allah mengajarkan kepada kita untuk beragama itu dengan takzim, penuh penghormatan, ya muliakan ajaran agama. Jadi pertama tadi apa dan ibu tentang Allah. Contohnya Ustaz. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Ar-Rahman itu Allah yang Maha Pengasih itu bersemayam di atas arsy. Ada sebahagian orang memahami apa dan ibu, kalau Allah itu bersemayam di atas arsy, tentu Allah itu bentuk makhluk kecilnya. Caranya berpikir memang tidak salah, cuma kadang-kadang cara mengungkapkan. Kalau Allah itu bentuk raja, itu goyang-goyang kaki, dia nyodete. Banyak mau urus nanti Amerika itu, banyak mau urus kejadian yang di Arab itu, banyak mau urus kejadian yang di Australia itu dan lain sebagainya. Santainya mengecekkan itu, dan tujuannya apa dan ibu? Memperolok-olokkan Allah. Siapa yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy tadi? Allah kan ibu ya? Allah. Adanya dengan logika sederhana ini mencekkan tak? Maka kita yang beriman apa dan ibu? Kalau Allah yang mengatakan itu, kita terima secara ta'abbudi. Patuh saja kita menerima. Allah mengatakan bersemayam di atas arsy, ya Allah bersemayam di atas arsy. Lalu ada sebagian yang mentakwilkan Allah bersemayam di atas arsy itu katanya itu tanda kekuasaan Allah saja. Yang Allah itu ada di mana-mana kecil. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Allah. Kata yang mengatakan Allah di atas arsy tadi, kalau Allah itu kadang, ba'alah kira-kira di Allah itu mencari nanti tentang musyrik. Ba'alah dan Allah mengetahui nanti pembuahnya. Kalau tujuannya apa dari ibu untuk olok-olok salah. Tetapi kalau tujuannya untuk memuliakan Allah, memahamkan orang banyak
tentang kemuliaan Allah tidak ada. Sebab apa dari buahmu yang memuliakan, dasar yang mengatakan Allah di atas aras itu Allah. Yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas aras melainkan dimanapun Allah itu ada, itu takwilan ulama-ulama salaf juga. Karena tidak boleh dipolok-polokkan. Atau contoh lain dapat dari ibu. Ada orang yang tidak percaya dengan keberadaan Allah, membuktikan bahasanya ia tidak salah, nah sebenarnya salah. Membuktikan bahasanya tidak baduto, dan sebenarnya ia baduto. Kecilnya, kalau baduto dan Nabi tembak patui dan kinia. Yang dalam pikirannya apa dan ibu? Hari tangga, tidak mungkin patui itu turun. Tidak mungkin terjadi patui. Maka apa dan ibu aku yang memuliakan, ketika orang mengatakan hal-hal yang serupa itu memperolok-olokkan Allah. Tidak mungkin Allah itu menembaknya patui dia. Kan itu yang tak kecilnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa dan ibu aku yang memuliakan, memperolok-olokkan ayat-ayat Allah. Bahkan memperolok-olokkan ayat Allah itu apa dan ibu? Yang pertama, memperolok-olokkan membaca ayat Allah adalah membaca Al-Quran dengan irama Jawa, langgam Jawa. Adalah yang punya ide di Sumbar langgam Rabak, adalah langgam Salung. Jadi apa dari ibu yang memuliakan dalam membaca Al-Quran itu namanya qiraat. Qiraat yang terkenal itu ada 7, diistilahkan dengan qiraat sab'ah. Banyak qiraat itu sabualanya 20 qiraat. 20 dialek, tapi tidak masuk di dalamnya dialek Jawa. Adik kawan apa dari buah yang memuliakan dalam acara resmi, disuruhnya orang membaca Al-Quran dengan irama Jawa. Kan bawa namanya. Atau mungkin apa dari buah yang memuliakan, memperolok-olokkan sebahagian dari isi Al-Quran. Contohnya apa dari ibu? Al-Ma'idah ayat 51. Lah mutawatir, bahkanlah dari sahisuk dipahami makna auliya tadi itu dengan pemimpin. Akhirnya dikawan dek karena ingin melalukan galenya, disuruh menarik Quran-Quran yang artinya pemimpin itu dimunculkan, diterbitkan Quran baru. Arti aulia di sini nanti lain teman setia. Jadi bolok-bolok sebenarnya apa dan ibu-ibu yang memuliakan bisa diterjemahkan, bisa ditafsirkan Quran itu sesuai dengan kebutuhannya. Beragama disuruh takzim, membaca Al-Quran itu disuruh takzim. Termasuk apa dan ibu-ibu yang memuliakan, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, itu membawa Quran saja kita harus takzim, penuh penghormatan. Jadi ibu ketika ketek pergi mengaji, membawa Quran itu jo tangan kida atau tangan suwok. Tangan suwok di kaki dewa ya. Model itu warna apa dari itu? Kalau membaca Quran itu lagi boleh diletakkan di lantai. Enggak ya. Ditinggikan dewa kalau dulu jo bantah. Kalau gini leha. Jo meja kalau di TPA, jo kursi. Itu untuk memuliakan
Quran. Adik kawan sebahagian apa dari ibu ambo yang memuliakan, dek karena sok-sok liberal, adik kecilnya lah Quran. Kok nak kalam Allah dapat? Kok tulisan saja kok. Yang kalam Allah tu, yang turun dari Allah ke Nabi itu yang kalam Allah. Ikut tulisan simbol sekenya, dipijak-pijaknya di buku mahasiswa. Orang-orang kecil itu apa tadi? Itu berolok-olok namanya. Apa dari ibu ambo yang memuliakan itu yang kedua dengan ayat-ayat Allah. Dan yang ketiga apa dari ibu ambo yang memuliakan dengan Rasulullah. Dengan Rasulullah. Jadi apa dari ibu? Rasulullah itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Mencintai Rasul artinya mencintai Allah. Orang yang mencintai Rasul akan dicintai Allah. Orang yang memperolok-olokkan Rasul, nah itu tunggu salah azab. Sekecil apapun yang ada pada Rasul itu apa dan ibu, itu tidak boleh diperolok-olokkan. Ada seorang bus di Jawa, bantu ndak bantu langsa, bantu ndak badoso saja nyo mengecekan. Bahasa Rasul tu ketika ketek keceknya kumal. Salemonyo main di sabana jorok keceknya. Jo bahasa Jawa. Yang tujuannya apa? Untuk membuat candaan terhadap jamaahnya ketika itu. Akhirnya kasusnya enggak ada. Padahal apa dari ibu yang memuliakan Rasul tu walaupun nyo yatim piatu tinggal jo kakek yang kebersihan akhlak tidak terabaikan di Nabi itu. Berhasil Nabi itu. Halimatus Sa'diyah itu apa dan ibu? Sangat sayang ke Nabi. Lebih sayang ke Nabi dari habis masuk menyusukan Nabi. Barik artinya mantahan, sehingga minta izinnya ke ibunya untuk ditambah waktu merawatnya. Abilo masuknya diantar sewaktu anak dari Halimatus Sa'diyah itu mencari, ada dua orang berpakaian serba putih menangkap Nabi dan membalada Nabi. Takutnya terjadi apa-apa dengan Nabi. Nah, itu baru dibalik aja. Tinggal di kakek setelah itu apa dari kakekku sangat sayang kayaknya. Meninggal kakek tinggal jo pamannya kok sangat sayangnya kayaknya. Lebih sayang Abu Thalib itu ke Nabi dibandingkan ke Ja'far bin Abi Thalib dibandingkan ke Ali bin Abi Thalib. Nah, maksudnya ngecek ya sebenarnya laku umur Nabi itu ketika ketek. Apa ada ibu-ibu yang memuliakan? Ada orang yang bawa-olok mengatakan bahwa Nabi itu maaf hipersek kecil, bernafsu besar. Dia karena istrinya lebih dari Cie. Jadi apa dan itu? Nabi itu menikah lebih dari satu. Itu bukan keinginan Nabi, melainkan perintah Allah. Di antara tujuannya apa dan ibu? Untuk mengangkat harkat dan martabat wanita dan untuk membangkitkan semangat hidupnya batin. Di Makkah itu zaman jahiliyah apa dan ibu, bahkan sampai kini masih ada orang tuh kalau lah jando tidak dianggap deh. Jadi ibu apa? Kalau awak pergi ke Makkah, basobo dia orang rancak-rancak nak minta sedekah tu itu para janda tu. Para janda tu. Sampai enggak ada sampai mengadu di nyoria terpaksa minta-minta. Rancak-rancaknya kadang-kadang kawan berharap, kalau di Padang kok capek lah mau bicara. Nah, itu ada bahasa kawan dia apa ada nih. Ini orang Arab lah namanya yang merancak-rancak. Jadi apa ada ibu-ibu yang memuliakan sewaktu suaminya telah wafat,
anak banyak, sumangnya idu ndak ado ledo, seakan tali sampai bagantung nan laputui, tanah sampai bapijak dan alataban. Diperintahkan oleh Allah kepada Rasul untuk menikahinya. Yang terjadi ketika itu apa dan ibu? Dari orang naindak mangga inyo, kini inyo menjadi ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, istri Nabi. Ku ada ibu-ibu kok istri Pak Wali ini ada namanya. Ku ada yang istri Pak Gubernur, apalagi kalau istri Pak Jokowi. Mungkin tidak ada di Nurul Abdi kan ibu ya, Mas Hajinya khusus loh. Ku istri Nabi, ibunya orang-orang Islam. Yang jalan apa dari ibu? Peluang masuk sarugo itu jauh lebih gadang daripada apa? Istri Nabi. Abang kita semangat hidupnya deh. Dan jadi pelajaran bagi para sahabat apa dan ibu, kalau janda itu harus dimuliakan, harus dihormati. Sudah tuh Nabi menikah dengan Siti Aisyah. Keceknya Nabi Muhammad tuh pedofil, suko jual anak. Perintah Allah apa dan ibu? Strategi Allah yang lain, ada strategi di belakang itu. Siti Aisyah itu sangat muda, cerdas, cepat menyerap pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Nabi yang berkaitan dengan fikih wanita. Itu rujukannya Siti Aisyah sadanya Pak Dani. Hampir sadwalanya. Jadi Nabi wafat, Aisyah tetap hidup. Siti Aisyah yang membimbing para wanita-wanita Islam ketika itu. Ini kawan lama semacam ini ya nanti. Ada banyak yang lain-lain apa? Menghina Nabi masuk di dalamnya apa dan ibu? Kita memperolok-olokkan istri Nabi tadi. Serupa kaum Syiah mengatakan Siti Aisyah itu wanita tidak elok, itu menghina ada apa dan ibu? Termasuk di dalamnya menghina para sahabat Nabi. Sebagian orientalis, orang yang mempelajari Islam untuk mencari kelemahan Islam, itu yang menghujat Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah itu? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Di antara jaraknya, di antara kelemahannya terhadap Abu Hurairah, dikatanya apa dan ibu? Abu Hurairah itu jangankan akan mengabdi kepada Nabi, Nabi minta tolong sekayaknya menyembunyi kesalnya. Atau baca lewat buku itu misalnya apa dan ibu? Kira-kira kita percaya dengan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Waktu sekian ribu hadis tidak kawat terima. Nabi mengatakan apa dan ibu? Siapa yang menghina sahabatku berarti menghinaku. Jadi kalau kita tahu apa dan ibu nama-nama sahabat Nabi, aja nih tolong-tolongkan ya Pak. Nabi mana yang mengatakan menghina para sahabat Nabi sama dengan menghina Nabi. Menghina putra Nabi? Termasuk yang terakhir. Menghina dan mengolok-olokkan keturunan Nabi. Jadi Nabi mengatakan apa dan ibu? Aku tidak mengharap apa-apa dari kalian, melainkan cintailah keturunan. Siapa keturunan Nabi itu apa dan ibu? Para habib dan para penyoranci terjaga sampaikan Nabi. Ada maksud yang terakhir apa dari bangga yang memuliakan, memperolok-olokkan para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, kata Nabi. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi itu tidak meninggalkan dinar dan dirham untukmu, melainkan ia meninggalkan ilmu. Ilmu itu diwariskan kepada para ulama. Mencintai ulama berarti mencintai nabi. Tidak bisa awak mencintainya doh, tidak bisa awak menghormatinya doh. Jangan dipolok-polokkan.
apakah itu keturunan Nabi ataupun para ulama. Berbeda aliran politik itu apa dan ibu, cukup indah diterima saja, cukup indah diundang saja, jangan dibawa-bawa. Assalamualaikum.